Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Zulfi Nur Azizi akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Gereja Immanuel atau Gereja Merah di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri 1904 sampai 1983. Latar belakang masalah yang pertama yakni kedatangan bangsa Eropa dengan membawa misi gold, glory, dan gospel. Gold berarti kekayaan, glory berarti kejayaan, dan gospel adalah ajaran. Nah, dalam penelitian ini yang perlu ditekankan adalah di gold dan gospel. Gold atau kejayaan ini dibuktikan dengan pembangunan pabrik-pabrik seperti contohnya pabrik gula merican yang ada di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dibangun pada tahun 1903. Selanjutnya ada gospel atau ajaran Kristen yang dibawa oleh misionaris yang mana mereka hidup berdampingan dengan masyarakat sehingga masyarakat dengan lebih mudah menerima iman Kristen. Terdapat rumusan masalah pertama yakni bagaimana berdirinya Gereja Immanuel di Kota Kediri, membahas tentang penyebab berdirinya Gereja Immanuel. Yang kedua, mengapa Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dipilih menjadi tempat dibangunnya Gereja Immanuel. Yang ketiga, bagaimana dampak berdirinya Gereja Immanuel Kediri, berisi tentang dampak dalam perkembangan ajaran atau agama Kristen yang ada di Kota Kediri. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu dari Sebastian Hadinata yang berjudul Evaluasi Keaslian GPIB Immanuel atau Gereja Merah Kota Kediri berdasarkan Nata Grid, yang berbeda dengan yang menjadi perbedaan antara skripsi Sebastian dengan penelitian saya adalah Sebastian lebih memfokuskan kepada infrastruktur dari Gereja Merah, sedangkan saya lebih ke sejarah dan proses pembangunan serta perkembangan ajaran yang ada di Kota Kediri. Selanjutnya, Mas Media Pinem yang berjudul Sejarah Bentuk dan Makna Arsitektur Gereja GPIB Bethel Bandung, dan Elizabeth Dian Ayu Pitaloka yang berjudul Proses Pembangunan Gereja GPIB Maranatha Surabaya tahun 1941 sampai 1961. Nah, terdapat kesamaan antara penelitian saya dengan kedua karya tersebut adalah membahas tentang sejarah dan proses dari gereja, namun yang berbeda adalah objeknya. Selanjutnya, ruang lingkup. Lingkup temporal yang saya ambil diawali dengan tahun 1904 sesuai dengan peletakan batu pertama yang ada di dalam prasasti di sebelah kiri dari pintu gereja, lalu diakhiri pada tahun 1903 sesuai dengan SK Sinode tentang pemugaran gereja yang signifikan sehingga Gereja Immanuel yang semulanya berwarna putih menjadi gereja yang berwarna merah. Selanjutnya, lingkup kajian. Sejarah Gereja Immanuel meliputi penyebab dan dampaknya. Selanjutnya, lingkup spasial yang saya ambil adalah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kajian pustaka, yang pertama kajian sejarah gereja ada dari buku karya Berkov berjudul Sejarah Gereja, membahas tentang sejarah gereja dari masa ke masa. Selanjutnya buku karya Aritonang berjudul Apa dan Bagaimana Gereja, pengantar sejarah gereja eklesiologi. Nah, eklesiologi ini adalah subbab ilmu dari teologi yang membahas tentang fungsi dan misi dari gereja. Selanjutnya kajian tentang GPIB. Tentang GPIB, saya ambil dari gpib.or.id yang membahas tentang sejarah dibentuknya GPIB. Selanjutnya, skripsi karya Tuan Kota yang berjudul Dekolonisasi Gereja Protestan di bagian barat Jemaat Margomulyo, Yogyakarta, yakni berisi tentang restruktur yang ada di dalam restruktur organisasi dalam GPIB. Selanjutnya, kajian tentang Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yakni profil Kota Kediri, yang mana di dalamnya terdapat potensi-potensi di setiap kecamatan, khususnya Kecamatan Mojoroto yang memiliki tempat peribadatan yang lebih kompleks daripada kecamatan-kecamatan yang lainnya. Selanjutnya, jurnal karya Erika yang berjudul Analisis Sektor-Sektor Ekonomi dalam rangka pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Kediri. Nah, dalam jurnal tersebut berisi tentang sektor-sektor ekonomi yang mendominasi di Kediri adalah sektor industri. Selanjutnya, jurnal karya Pradana yang berjudul Perkembangan Kediri
tram Mecapi pada tahun 1983 sampai 1930. Dalam jurnal tersebut membahas tentang pada tahun 1985 itu sudah terdapat banyak pabrik gula sehingga perusahaan tram dibangun pada saat itu. Selanjutnya, kerangka pemikiran diawali dengan kedatangan Belanda di Indonesia yang membawa tiga misi yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, Gold ini yakni dibuktikan dengan pendirian industri gula di Mojoroto pada tahun 1983, lalu menyebabkan banyaknya pekerja Kristen yang ada di Mojoroto atau pekerja dari Eropa yang datang ke Mojoroto. Selanjutnya, Gospel yakni penyebaran ajaran atau bisa disebut pengkristenan di Kediri. Sehingga dari dua tersebut, dari banyaknya pekerja Kristen dan pengkristenan di Kediri, menimbulkan banyaknya jemaat. Nah, dari banyaknya jemaat ini dibutuhkan satu tempat untuk beribadah, yaitu sehingga muncul pembangunan gereja Immanuel tahun 1904. Nah, dampak dari dibangunnya gereja ini ada tiga, yakni tersedia tempat peribadatan Kristen, berkembangnya agama Kristen di Kediri, dan pelopor berdirinya gereja-gereja di Kediri. Karena pada saat itu gereja Immanuel adalah gereja pertama yang dibangun di kota Kediri. Nah, untuk kerangka pemikiran ini saya menggunakan teori agama oleh Emil Durkheim. Teori agama Emil Durkheim ini dilatar belakangi oleh tiga hal, yakni kepercayaan, religi, dan gereja. Penjelasannya seperti ini. Kepercayaan yakni adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama. Nah, mereka ini membutuhkan religi. Religi yang dimaksud itu adalah tata perilaku yang membawa mereka ke dalam objek sakral. Maka dari itu dibutuhkan gereja. Nah, agama sendiri menurut Emil Durkheim adalah suatu sistem kepercayaan yang menyatukan semua penganutnya ke dalam suatu komunitas moral tunggal yang disebut gereja, seperti itu. Metode penelitian, pertama pemilihan topik, yakni berdasarkan dari kedekatan emosional, adanya ketertarikan saya untuk membahas kajian tentang gereja merah. Selain itu, asal rumah saya dari Kediri sehingga memudahkan untuk mencari data atau sumber tentang gereja merah ini. Selanjutnya, kedekatan intelektual, yakni kurangnya historiografi tentang sejarah Immanuel atau gereja merah di Kediri. Selanjutnya, pengumpulan sumber. Sumber-sumber primer ini terdapat foto gereja Immanuel tahun 1930, prasasti peletakan batu pertama, koran The Indies 1938, dan laporan bulanan Dutch Missionary Society. Selanjutnya didukung dengan sumber sekunder yang berbentuk artikel, buku, skripsi, dan jurnal. Lalu verifikasi. Pertama, verifikasi yakni kritik eksternal, yakni memastikan keaslian dari sumber melalui ciri fisiknya. Contoh yang saya ambil, prasasti pada batu marmer dan tulisannya yang masih baku serta kaku. Selanjutnya, kritik internal, memastikan kredibilitas sumber melalui isi. Nah, isi dari prasasti tersebut adalah peletakan batu pertama oleh D.S. Joubert pada 21 Desember 1904 dan peresmiannya oleh Duchen Donovius. Selanjutnya dilakukan interpretasi, yakni pertama analisis, adalah menguraikan sumber data. Contohnya prasasti peletakan batu pertama tahun 1904 dengan foto gereja tahun 1930. Nah, setelah dianalisis, yakni dilakukan sintesis atau menyatukan data untuk mendapatkan fakta. Nah, fakta yang saya ambil adalah gereja Immanuel mulai dibangun pada tanggal 21 Desember 1904 dan pada tahun 1930 gereja Immanuel sudah berdiri. Selanjutnya dilakukan historiografi atau penulisan sejarah. Berikut adalah sumber atau lampiran-lampirannya. Terdapat foto prasasti peletakan batu pertama yang ada di sebelah kiri pintu masuk gereja.
Selanjutnya foto The Kediri 1930, ini adalah foto dari Gereja Immanuel tahun 1930. Selanjutnya laporan bulanan yang menyatakan bahwa Bruce menjadi pendeta. Lalu ini ada peta Karesidenan Kediri, ada koleksi Bible tahun 1863 yang ada di dalam gereja. Tidak boleh difoto karena sudah lapuk, maka dari itu saya ambil dari koleksi Balai Pelestarian Peninggalan Purba. Selanjutnya foto nama-nama pendeta Gereja Immanuel. Selanjutnya ada koran yang menyebutkan bahwa sudah ada latihan keagamaan pada hari Minggu di tahun 1938. Selanjutnya Statblad nomor 105 sampai 156 pada tahun 1927 yang membahas tentang kedudukan gereja sebagai sebuah bangunan yang independen. Selanjutnya Statblad nomor 532 tahun 1907, ini adalah kelanjutan dari Statblad nomor 155 dan 156 tentang status hukum dari sebuah gereja. Selanjutnya Statblad nomor 305 tahun 1948, yakni diakuinya GPIB. Terima kasih, apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya.